Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mumpung belum mati lampu, saya langsung aja nih masuk pada kajiannya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Kita kemarin sudah halaman ke-74-nya ini. Sebentar. Kita sudah masuk ke ini ya, saya ulangin sedikit lagi ya. Kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani sudah kita bahas kata-kata beliau tentang zuhud. Lalu berikutnya adalah ini. Wa kana Abu Abdullah Al-Maghribi rahimahullahu taala yaqul, Abu Abdullah Al-Maghribi berkata, al-faqirul mujarrad, fakir yang bersih, anid dunia, dari dunia, wa illam ya'mal syai'an, meskipun dia tidak berbuat sesuatu, min a'malil fadail, dari amal-amal yang utama, amal yang biasa-biasa aja, bukan yang utama, bukan. Itu afdol, lebih baik, min haula'il muta'abbidin, dari mereka yang beribadah, wa ma'ahumud dunya, sedangkan di kolbu mereka adanya dunia. Bal dzarratun min amalil faqir, bahkan zarrah sebesar zarrah min amalil faqir, dari amalnya seseorang, al-faqir al-mujarrad, yang bersih dari dunia, maksudnya afdalu minal jibal, lebih afdal daripada jibal, segunung, min a'mali ahli dunia, daripada amalnya ahli dunia. Jadi amalnya orang yang bersih dari dunia di kolbunya hanya ada Allah, hanya mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, meskipun kecil tetapi itu lebih besar daripada segunung amal yang kolbunya isinya dunia mulu ambisinya. Nah begitu. Wa kana sayyidi, nah ini yang baru lagi, itu untuk ngaitin aja. Wa kana sayyidi, dan adapun tuanku Abul Mawahib Asy-Syadzili, yaitu Abul Mawahib Asy-Syadzili, thariqahnya Syadziliyah, rahimahullahu taala yaqul, semoga Allah merahmati dia, ia berkata, al-ibadatu, ibadah, ma'a mahabbatid dunya, bersama dengan cinta dunia. Ibadah sambil cinta dunia itu syughlu qalbin, adalah kesibukan, kepayahan kolbu, wa ta'bu jawarih, dan capeknya anggota tubuh. Badan payah, hati susah, bahasa tambihnya itu. Yaitu al-ibadah ma'a mahabbatid dunya. Ibadah bersama mahabbatid dunya, cinta dunia, itu badan payah, hati susah. Oh ya Allah. Ini dia nih. Apalagi yang di ini ya. Misalkan biasanya di MLM lah ya. Saya nggak nyalain MLM-nya nggak. Tetapi kadang-kadang betul-betul ditanamkan, masukkan ke dalam kolbu tuh mobil BMW. Misalkan begitu ya. Saya alumni nih, ya Allah. Waduh, pokoknya dimasukin ke kolbu deh. Bukan MLM-nya nggak salah, tapi kadang-kadang sikap yang memasukkan dunia ke kolbu itulah yang berlebihan. Fahiyya, yaitu wa in kathurat qalilatun, ibadah bersama, ibadah sambil cinta dunia, wa in kathurat, meskipun banyak tuh ibadah, qalilatun, itu dianggap sedikit. Meskipun puasanya tiap hari selama beberapa bulan, sebelum bulan Ramadan, dari katakanlah Rabiul Akhir udah puasa, terus gitu ya, qiyamul lailnya udah luar biasa dah, zikirnya ribuan, tapi kolbunya isinya cinta dunia, dikit dianggapnya. Wa innama, padahal hiya katsiratun, sesungguhnya hiya katsiratun, atau hiya katsiratun, ia dianggap banyak, fi wahmi sahibiha, menurut pelakunya. Padahal meskipun gitu ya, menurut pelakunya udah banyak, puasanya udah berbulan-bulan, zikirnya udah ribuan, lalu qiyamul lailnya udah luar biasa, tapi bersama atau sambil cinta dunia itu dianggapnya dikit.
Wahia yaitu ibadah bersama cinta dunia, suratun bila ruhin adalah patung tanpa ruh. Bentuk tanpa ruh, patung tanpa nyawa. Wa asbahun khaliyatun ghairu haliyatin. Dan itu adalah bayangan kosong tanpa kenyataan. Nah, jadi itu bayangan kosong tanpa kenyataan. Itu cuman bayang-bayang aja, kelihatannya gede bayangan itu, tapi nggak ada isinya. Yang namanya juga bayangan. Jadi ibadahnya ibadah bayangan, ya Allah. Patung tanpa nyawa. Walihadza, oleh karena itulah, taro kamu melihat kathiron banyak min arbabid dunya, orang-orang yang cinta dunia, yasumuna mereka berpuasa, kathiron banyak puasanya. Wa yusalluna mereka sholat, kathiron banyak sholatnya. Sholat sunahnya luar biasa. Puasanya banyak. Wa yahujjuna dan mereka berhaji, kathiron secara banyak juga. Mungkin tiap tahun haji. Kalau boleh setahun dua kali deh. Setahun 3 kali. Cuman nggak bisa. Wukuf di Arafah cuman hari itu doang. Wa yahujjuna kathiron dan mereka berhaji secara banyak. Rajin hajinya. Karena duitnya banyak nih. Walaisa lahum dan tidak adalah bagi mereka nuruz zuhad, cahaya kezuhudan. Nggak ada cahaya zuhud. Wala halawatal ubad dan tidak ditemukan juga pada mereka manisnya ibadahnya ahli ibadah. Tidak ada nur kezuhudan dari para ahli zuhud, tidak ada manisnya ibadah dari para ahli ibadah, nggak ada kemanisan ibadah tuh. Banyak sih banyak, tapi nggak ada rasanya. Nah itu. Sedangkan kita ibadah ini kan yang penting rasanya, Bung. Begitu kan? Nah itu. Kita ikuti perintah-perintah guru, lalu isi dengan rasa. Begitu kan? Ikuti saja iramanya, isi dengan rasa. Begitu ya, kalau kata Ebit G.Ade. Ikuti saja iramanya, seperti itu. Takdirnya seperti itu. Memang ketentuan Allah seperti itu, memang sudah pemberian Allahnya begitu, ikuti saja iramanya, isi dengan rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatul zuhdi ada dan hakikat zuhud fid dunya di dunia huwa yaitu tarkul maili meninggalkan kecenderungan ilaiha kepada dunia bil mahabbah karena mahabbah. Meninggalkan kecenderungannya karena mahabbah. La bihuluwil yadi bukan karena kosongnya tangan, bukan karena terpaksa minad dunia dari dunia. Jadi dia meninggalkan kecenderungan kepada dunia bukan karena terpaksa karena dia itu nggak punya dunia, bukan. Tetapi karena mahabbah kepada Allah, itulah zuhud. Kata orang miskin, ya gue mau ngarepin dunia ngapain lagi, nggak mungkin, udahlah gue begini aja. Bukan begitu zuhud itu. Zuhud itu meninggalkan kecenderungan kepada dunia karena mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'adami, ini dulu. Yang saya baca berarti baris paling atas. Li'adamin nahyi syar'i atau 1-2 baris lah ya. Li'adamin nahyi syar'i karena tidak adanya larangan syari'i, larangan syariat anit tijarati untuk bertijarah wa an amalil hirafi dan untuk beramal kerja wala qaila bidzalika dan ya kerja bisnis dan lain sebagainya ya. Wala qaila bidzalika dan tidak ada orang yang mengatakan bahwa dagang itu nggak boleh, nggak ada. Bahkan di dalam surah Al-Jum'ah, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiyatis shalah, apabila salat sudah ditunaikan, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi, maka bertebarlah di muka bumi. Tuh suruh dagang di situ, marketing di situ. Fantashiru fil ardi. Fantashiru fil ardi kalau dulu artinya kita
itu apa namanya bertebar di muka bumi, marketlah, pasarkan barangmu. Itu dulu bertebaran. Kalau sekarang enggak, bertebaran di muka bumi, ngiklanlah di Facebook, ngiklanlah di Google, ngiklanlah di IG, ngiklanlah di TikTok. Itu fantasiru fil ardi itu. Nah itu. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah anugerah Allah. Nah. Dan apa cukup begitu bukan? Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan zikirlah Allah sebanyak-banyaknya, pasti kamu beruntung. Jadi orang yang beruntung itu qudiyatis shalah, salat sudah ditunaikan, fantashiru fil ardi, WA teman-teman, WA relasi kita. Nah, itu fantashiru fil ardi. Jadi bertebaran di muka bumi dulu dengan kaki, sekarang dengan jari. Nih dengan jari nih, fantasiru fil ardi, jempol ini bertebaran, menawarkan produk kita, beriklan silaturahim dan lain sebagainya. Itu ya. Lanjut, fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, carinya anugerah Allah, karena yang dicari anugerah Allah ya dekatkan diri kepada Allah lah yang memberi anugerah. Begitu. Wazkurullaha katsira, dan zikirkanlah Allah sebanyak-banyaknya la'allakum tuflihun, pasti kamu beruntung. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Selanjutnya, wa innama daraja, adapun daraja mengambil sikap jumhurus sahabati, sebagian besar mayoritas sahabat, wat tabi'in dan tabi'in ala khuluwil yadi, untuk mengosongkan tangan minad dunia, dari dunia. Mereka mengambil sikap itu kenapa? Liyaqtadiya, supaya mengikuti bihim, kepada mereka, al-mahjubuna, orang-orang yang terhijab, an musyahadatil akabir, dari menyaksikan para aulia. Akabir, ulama besar, akabir, wali. Mereka saya jelasin dulu ya. Adapun jumhurul ulama, jumhurus sahabat wa tabi'in, mayoritas sahabat dan tabi'in, itu sengaja mereka mengosongkan tangan dari dunia supaya orang-orang yang terhijab dari musyahadah kepada para aulia itu tidak ngikutin. Atau supaya orang-orang yang terhijab itu ngikutin mereka. Begitu. Terhijab dari apa? Hijab dari musyahadatul akabir, mengetahui hakikat para aulia. Nah, jadi mereka asal ikut wali kaya, dia jadi tuh wali itu kaya. Kalau begitu kita harus kaya dong gitu kan. Tuh wali itu mewah, berarti kita harus mewah. Ini namanya asal ikut, nggak ngerti hakikat gitu. Nah, bukan itu yang diikuti. Dan belum makomnya. Kalau belum makomnya jangan mencoba untuk melakukan yang bukan makomnya. Karena bisa jadi nanti kita lihat ya. Falidzalika, oleh karena itu, azharu, itu mayoritas sahabat dan tabi'in menampakkan lahum, kepada para pengikutnya, az-zuhda, kezuhudan, fid dunya, di dunia, bi khuluwil yadi, dengan mengosongkan tangan. Mereka sengaja, mereka menampakkan zuhud dengan enggak memiliki apa-apa, supaya apa? Supaya para pengikutnya itu ngikutin dia. Karena apa? Mereka bisa jadi enggak kuat kalau ada dunia di tangan mereka. Itu. Wa nahauhum, dan jumhurus sahabat wa tabi'in ini, mayoritas sahabat wa tabi'in melarang mereka anit tabassuti, dari bermewah-mewah, membentangkan fid dunia, dalam dunia. Nah, mereka melarang, kalian udah nggak usah bermewah-mewah gitu. Karena apa? Takutnya asyik di dalam kemewahan dunia. Kalau para wali, meskipun di tengah-tengah kemewahan dunia, dia tetap musyahadah kepada Allah. Nah, itu. Kenapa demikian? Kenapa melarang murid-murid untuk bermewah-mewah di dunia, bermewah-mewah tentang duniawi? Khaufan, karena takut alaihim, takut mengkhawatirkan mereka, ayyadkhulu, mereka masuk
mahabbatiha, mereka masuk kepada cinta dunia. Takutnya gitu. Kalau udah enak-enak dengan kemewahan, takutnya mereka jadi cinta dunia. Fala yahtaduna, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk ba'da dzalika, setelah mereka tenggelam di dalam kemewahan dunia. Wa fala yahtaduna ba'da dzalika, untuk apa? Mereka tidak mendapatkan petunjuk atas apa? Lil khuruj, untuk keluar dari kubangan dunia. Keluar dari ketenggelaman di dunia. An hubbiha, dari cinta dunia, wal muzahamah, dan berpadat-padat berlomba-lomba alaiha, tentang dunia, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Alhaakumut takatsur, kalian dilalaikan oleh at-takatsur, yaitu menumpuk-numpuk harta. Oke, kita lanjutin ya. Jadi supaya nggak diikuti kemewahan itu oleh orang yang asal ikut dan khawatirnya mereka malah tenggelam di dalam kemewahan dunia, asik-asik dengan dunia, lalu berpacu di dalam dunia sehingga mereka malah meningkat kecintaan terhadap dunia. Kita lanjutin. Fa innal kamilina, sesungguhnya orang-orang yang sempurna. Kamilin, orang-orang yang sempurna. Kalau orangnya satu namanya kamil. Kalau orang satu tapi perempuan namanya kamilah. Nah, fa innal kamilina, jadi admin Saipi nih ya. Fa innal kamilina, sesungguhnya orang-orang yang sudah sempurna akalnya, la yusghiluhum, tidak dapat membuat mereka sibuk, tidak dapat menjadikan mereka sibuk anillahi, dari Allah Subhanahu wa taala, syai'un, apapun, sedikit pun, sesuatu pun gak ada yang bisa membuat mereka sibuk dari Allah. Kesibukannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menyimpangkan mereka dari Allah. Nah, gitu ya. Tidak ada sedikit pun kesibukan yang dapat memalingkan mereka dari Allah. Itu al-kamilah. Itu al-kamil. Al-kamilin, fa innal kamilin. Fil kaunaini, di alam ini nggak ada yang bisa memalingkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang kamil. Jadi meskipun hartanya banyak, meskipun bisnisnya banyak, dia tetap musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-kamilin. Bi khilafil qasirin, berbeda dengan orang-orang yang pendek akal. Qasir itu pendek. Bi khilafil qasirin, berbeda dengan orang-orang yang pendek akal. Orang yang pendek akal itu ada dunia sebentar, langsung jadi belagu. Ada dunia dikit, langsung dia berasik-asik dengan dunia. Ada dunia dikit, langsung dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Nah, itu al-qasirin. Ada dunia dikit, langsung dia enggak zikir, langsung dia enggak hataman, langsung dia enggak manakib. Langsung dia enggak ziarah ke Suryalaya. Ini al-qasirin, ya Allah. Ini saya lagi nasihatin saya sendiri ya. Oke. Kalau mau dengerin ya silahkan. Lalu kita lanjutin. Fasallim, maka selamatkanlah ya akhi, wahai saudaraku, likul liman, kepada orang, tarohu, engkau lihat dia mutajammilan, bercantik-cantik, berbagus-bagus, bisyabi, dalam pakaian, minal qaumi, dari orang-orang. Nah, wahai saudaraku, selamatkan orang yang senangnya berbagus-bagus di dalam berpakaian itu, bermegah-megahan, adu megah, adu bagus pakaian. Bukan, tarekat bukan begitu. Tarekat itu adu how low can you go, seberapa rendah kamu, bukan seberapa tinggi-tinggian sombong-sombongan, bukan, how low can you go, seberapa seberapa merendahnya kamu, seberapa tawaduknya kamu. Adu balap tawaduk, itu tarekat itu. Illa, kecuali in khifta, jika kamu takut, ala atba'ihi,
karena kamu takut ala atba'ihi kepada pengikut-pengikutnya ayat tabi'uhu mengikuti orang yang mutajammilan bithiyabi minal qaumi, bisa jadi dari kalangan orang-orang yang soleh. Kamu selamatkan orang yang berbagus-bagus dengan pakaiannya dari kalangan orang-orang itu, orang-orang soleh, karena kamu takut diikuti oleh pengikut-pengikutnya tanpa ini ya, atbahi ayyat tabi'uhu, pengikut-pengikutnya itu untuk mengikuti kaum itu ma'al jahli, disertai dengan kebodohan, bimasyhadihi, dengan apa yang tampak. Pangarsa Abah, Pak, itu mobilnya Alphard. Jadi pangarsa Abah mobilnya Alphard. Kalau gitu beliau Alphard, saya juga harus Alphard dong. Nanti dulu. Beliau dengan fisik seperti itu, setiap tahun ziarah Wali Songo secara fisik, itu kalau nggak dikasih mobilnya nggak nyaman banget, ini yang ngajak ini malah keterlaluan namanya, nggak sopan dengan fisik seperti beliau, seperti gitu ya. Dengan usia seperti beliau, kalau mobilnya mobil LCGC, aduh, ini namanya nggak tahu diri, begitu ya, panitianya. Nah, jadi kita lanjutin. Nah, kalau ada orang soleh yang bagus-bagus, diingatkan. Nah, takutnya diikuti oleh yang lain. Yang lainnya asal ikut tanpa mengetahui. Nah, ikutnya dengan kebodohan, maksudnya begitu. Falaka, maka hendaklah engkau antanhahu, untuk melarang dia, andzalika, dari mutajammilan, dari berhias-hias bithiyabi itu, khaufan. Kenapa kamu ingatkan dia supaya nggak berbagus-bagus dalam berpakaian? Khaufan, karena takut, ala talamidatihi, menimpa murid-muridnya. Au ta'murahu, atau engkau menyuruh mereka, nyuruh dia, itu yang orang soleh itu ya, engkau meminta dia, bi ayyakula, untuk berkata, lahum, bagi murid-muridnya, la taqtadu bi, kalian jangan ikuti aku, fi husnil malabisi, dalam bagusnya pakaian, wal manakihi, dan yang dinikahi, wal marokibi, dan bagusnya kendaraan-kendaraan. Kalian jangan ikuti aku. Fa inna hadza, karena sesungguhnya keadaan ini, laisa lakumul an, kalian enggak berhak mendapatkan, atau kalian enggak berhak bersama keadaan ini. Kalian belum kuat, gitu kan. Hadza, yang demikian ini, in wujida, jika ditemukan, dzalika, kemewahan-kemewahan itu, min malin halal, dari harta yang halal. Wa illa, kalau hartanya enggak halal, fal ingkaru, maka ingkarilah, ala dzalika syekh, ingkarilah syekh itu. Nah ya, wajib ingkar atas syekh itu, hukumnya wajib kalau hartanya tidak halal. Oke, terakhir ya, alinea terakhir. Tsumma, kemudian, la yakhfa, jaleh, jelas, tidak samar, an-nazahidina, bahwa orang-orang yang zuhud, ma zahadu, mereka ini tidaklah berzuhud hakikotan, hakiki, illa fi malam yuqsam, kecuali dari apa yang mereka belum peroleh. Nah itu al-mail ya, kembali zuhud itu adalah kecenderungan kolbu terhadap dunia. Wa amma, adapun makusima, yang diberikan kepada lahum, bagi mereka, fala yasihu, maka tidak sah, li ahadin, bagi seseorang, az-zuhdu, zuhud fihi, pada rizki yang telah dibagikan, bi ayyatrukahu, tidak sah, tidak perlu meninggalkannya. Mentang-mentang zuhud, saya mau zuhud, ketika dapat rezeki dia buang rezeki itu. Itu tidak perlu seperti itu. Wa innamaz zuhdu, adapun zuhud itu fihi, di dunia, yakunu, yaitu bitarkil maili, meninggalkan kecintaan, meninggalkan kecenderungan,
meninggalkan ambisi ilaihi kepada dunia. Adatan. Sebagaimana biasanya bihaitsu la yabkhalu. Caranya bagaimana zuhud itu? Teknisnya gimana? Yang meninggalkan kecenderungan teknisnya bagaimana? Bihaitsu la yabkhalu, dengan cara, dengan sekiranya la yabkhalu, dia tidak bakhil bihi dengan dunia. An mustahiqihi, dari orang yang berhak. Nah, dia tidak bakhil kepada orang-orang yang mustahik. Cukup nggak itu tanda-tanda zuhud? Belum. Satu lagi, wala yashtaghilu, dan dia tidak disibukkan bihi dengan dunia, an rabbihi, sehingga lalai kepada Tuhannya. Nah, itu. Jadi ciri indikator zuhud itu dua. Yang pertama, dia dermawan. Yang kedua, dia tidak terlalaikan dengan hartanya, ibadahnya tetap kuat. Harta makin banyak, ibadah makin banyak, tuh zuhud. Jadi dua ya, ciri-cirinya di dalam kitab ini. Pertama, dia tidak bakhil atau dia dermawan. Yang kedua, dia tetap tidak ada yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun harta yang bisa memalingkan dia dari Allah. Kaya tapi qiyamul lailnya kuat. Bukti bahwa dia tidak cenderung kepada harta. Harta itu diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Ya, saya mah makan cukup sepiring, rumah, kendaraan, ya cukuplah begini. Sisanya dia serahkan kepada yang berhak. Itulah zuhud. Nah, jadi begitu ya. Saya mau ada sebuah kisah. Ada seorang kaya. Dia kaya, lalu orang menganggapnya bahwa wah ini bukan orang zuhud nih. Nah, begitu. Lalu ada orang perempuan. Perempuannya nggak punya apa-apa. Bahkan cuma ada kendi, dan dia selalu menyiapkan air untuk wudhu, begitu ya. Karena untuk beribadah, dia ibadahnya rajin. Lalu ternyata airnya ada yang minta. Ada yang minta buat minum. Lalu dia nggak boleh, jangan, kenapa? Nanti saya wudhu saya bagaimana? Ini air buat wudhu saya. Nah, begitu ya. Lalu dua orang itu meninggal. Dan ternyata yang tergolong zuhud adalah orang kaya yang tadi, yang pertama. Mengapa demikian? Karena dia mencari kekayaan, ngamuk nyari harta dalam rangka ingin membantu orang-orang, memberikan beasiswa, lalu membangun membantu majelis-majelis zikir. Intinya dia ingin memberikan beasiswa pendidikan yang banyak kepada orang-orang dan membantu majelis-majelis zikir. Maka dia ngamuk mencari harta. Ibadahnya nggak banyak. Dia ibadahnya kelihatannya biasa aja. Tapi ternyata motif di balik itu adalah, nah ini motif ya. Motifnya adalah ternyata untuk memberikan beasiswa dan menghidupkan, membiayai majelis zikir. Nah, maka meskipun yang kaya, tetapi dia tergolong zuhud. Ya ada orang miskin cuma punya air, diminta sama orang nggak boleh, dia bukan zuhud. Nah, begitulah kurang lebih ya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang berikutnya ini udah bukan tentang zuhud lagi. Berikutnya ini bab baru. Bab barunya adalah meninggalkan hal yang mubah. Nah, ini pesan berikutnya ya. Pesan satu, istiqomah dalam taubat. Pesan kedua, telitilah anggota tubuh. Pesan ketiga, zuhud. Pesan keempat, tinggalkan yang mubah. Wah, gimana tuh? Kok kita sebagai salik ini meninggalkan yang mubah? Jangan kemana-mana, ikuti episode yang akan datang. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur ya. Allah takdirkan kita. Nah, demikian dulu, dan saya ingin mengakhiri dengan sebuah penggolongan ya. Oke, manusia dilihat dari harta yang ada di tangan dan kolbu itu terbagi 4. Yang pertama, orang yang di mana harta ada di tangan dia, tapi ada juga di kolbu dia.
Dia orang kaya, harta ada di tangan dia, tapi ada di kolbu dia. Tapi dia juga cinta dunia. Ini bukan zuhud. Nah, orang yang kedua, harta ada di tangan dia, tapi tidak ada di kolbunya. Ini yang tadi contoh tadi. Ini adalah orang yang zuhud. Jadi zuhud ini nggak mesti miskin. Oke ya. Imam Hanafi, ini ulama besar, ahli fikih, hafalan hadisnya banyak. Ditanya sama orang, wahai Imam Hanafi, engkau kan ulama, dengan ngaji aja kamu tuh nggak selesai. Kamu tuh waktu kamu udah habis. Ngapain kamu dagang segala, wahai Imam Hanafi? Nah, Imam Hanafi ini kaya. Apa kata Imam Hanafi? Kalau saya ngaji, yang bisa ngapal Quran dan Sunnah hanya aku. Tetapi kalau aku dagang, aku sengaja supaya ada ribuan orang yang bisa menghafal ayat-ayat Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tipe yang kedua, tipe Imam Hanafi, tipe Syekh Abdul Qadir Jailani, tipe Ibnu Arabi dan lain sebagainya. Sufi-sufi kaya yang tidak ada di kolbunya. Nah, untuk memperjelas ini, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Suatu saat, bukan ilustrasi ya, cerita ya. Ada seorang sufi, dia miskin. Lalu sufi miskin ini nyuruh muridnya, murid tolong temui Syekhul Kabir Ibnu Arabi di Spanyol. Lalu ditemuilah, berjumpalah Ibnu Arabi di sana. Kaget dia. Wah, jauh ya Ibnu Arabi dibanding guruku tuh. Guruku mah zuhud tuh. Miskin, dia mah kaya. Tanya lagi, iya betul rumahnya itu. Nggak percaya dia. Tanya lagi itu. Ternyata setelah masuk rumahnya, kebunnya luar biasa. Itu peternakannya luar biasa. Rumahnya gedong, marmer dan lain sebagainya. Kaget itu si murid itu. Akhirnya, mana Syekhul Kabir Ibnu Arabi? Belum datang. Silakan ditunggu oleh pengawalnya. Datanglah Ibnu Arabi. Ternyata datang bersama pengawal kerajaan. Laki-lakinya gagah-gagah dengan pedang luar biasa. Perempuannya cantik dikawal oleh pengawal kerajaan dengan kereta kerajaan. Maklum Ibnu Arabi itu kan gurunya Ertugrul. Ertugrul itu bapaknya Utsman Ghazi, pendiri Daulah Utsmaniyah. Jadi Ibnu Arabi itu sangat dihormati oleh Daulah Utsmaniyah. Nah itu. Maka ketika datang Ibnu Arabi, wah ini Ibnu Arabi. Rupanya ada satu pesan dari sufi yang miskin tadi. Pesannya adalah, wahai muridku, tolong minta nasihat kepada Syekhul Kabir Ibnu Arabi. Lalu ketika datang, silakan duduk, ada apa? Iya, wahai Syekhul Kabir Ibnu Arabi, saya mendapatkan pesan dari guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selanjutnya guruku memohon nasihat dari panjenengan. Apa kata Ibnu Arabi? Bilangin sama guru kamu tuh, jangan mikirin dunia terus. Kaget itu murid, ya Allah, ada juga yang mikirin dunia. Lo dalam hati begitu ya. Kenapa guru gue disalahin mikirin dunia? Orang guru gue begitu boro-boro mikirin dunia. Wah, ini kesel dia. Kesel tapi bagaimana? Ya udahlah, akhirnya pulang. Pas pulang sampai ke rumah gurunya, wahai muridku, apa kata Syekhul Kabir Ibnu Arabi? Diem aja. Nggak apa-apa, sampein aja. Aku nggak enak, wahai guru. Yaudah, sampein aja. Begini guru, kata Ibnu Arabi, guru jangan mikirin dunia terus. Akhirnya nangis dia, ya Allah, bener Ibnu Arabi bener, kata dia. Selama ini aku memang miskin, aku memang makan cuman pakai kepala ikan. Sambil mikirin kapan saya makan pakai daging ikannya. Nah itu, ya Allah. Jadi begitu ya, akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul, tengoklah ke dalam. Sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Nah, gitu ya. Maksudnya apa? Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Orang yang kolbunya isinya dunia, jabatan, ambisi, dan lain sebagainya. Kolbu ini penuh dengan dunia nih. Allah nggak senang bersemayam di kolbu yang penuh dunia. Nggak senang. Rumah saya tipe 21. Tapi di dalamnya gerobak saya masukin. Motor 2 masuk, kardus numpuk-numpuk masuk, padahal tipe 21. Ada tamu masuk sebentar, keperluannya udah selesai, udah ya, saya mau cepet-cepet, begitu.
Tapi kalau masuk rumah nyaman, AC, lapang, tamu juga seneng berlama-lama. Wah, banyak lukisan, kaligrafi, itu seneng tamu tuh. Banyak foto-foto ulama, ya Allah, ini enak banget nih rumah. Betah dia. Nah, begitu pula Allah, ketika kalbu kita isinya dunia, Allah nggak seneng. Makanya kopinya susah. Nah, gitu. Ya Allah, begitu ya. Nah, lalu ini baru golongan yang kedua nih ya. Golongan yang kedua yaitu orang yang dunia ada di tangannya, tapi dunia tidak ada di kalbunya. Yang ketiga, orang yang dunia tidak ada di tangannya dan tidak ada di kalbunya. Nah, itu. Yang ketiga nih, dia nggak punya dunia, miskin, tetapi memang kalbunya nggak ada ambisi dunia. Nah, nggak mencintai dunia sama sekali. Karena bagi dia dunia hanya satu tetes. Maka dia ibadahnya meskipun ibadah biasa dianggap sebagai ibadah yang segunung. Kata tadi ya, ulama-ulama yang tadi sebelumnya kita bahas. Oke, ini golongan yang ketiga. Golongan yang keempat. Orang yang di tangannya nggak ada dunia, di kalbunya isinya dunia. Ya Allah, ini paling celaka nih. Udah miskin, mikirin dunia, ibadahnya ibadah meskipun segunung, puasanya terus-terusan, sholatnya terus-terusan, zikirnya terus-terusan, tapi dunia yang ada di kalbunya, maka hanya sebesar dzarrah. Udah miskin, ibadahnya nggak dianggap. Inilah badan payah, hati susah. Nah, demikianlah 4 golongan ini. Sekarang saya kembalikan lagi kepada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.